Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Khoidatun Nikmah dengan NIM 250010102222555189. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Program Studi Informatika di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Aql Islamic School dengan materi Dampak Sosial Informatika. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma fassirna fid din wa 'allimna ta'wila. Amin. Oke, baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Yeay. Wow. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hati tak diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sudah siap belajar semua hari ini? Sudah. Mau makan semuanya? Sudah. Sebelumnya boleh dicek di bawahnya apakah ada sampah di kolong-kolong mejanya. Ada semuanya. Baik. Di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya pertemuan di sebelumnya kita telah membahas apa? Materinya yang kita bahas Tentang AI. tentang AI, informatika sekarang dan masa depan ya. Ya. Terus apa pengalaman yang diambil, apa kesimpulan dari materi sebelumnya? Coba Akila. Kesimpulan dari pelajaran kemarin yang saya ambil bahwa AI itu dapat membantu kita ketika kita dalam kondisi yang harus cepat gitu. Maksudnya kalau kita menggunakan AI itu dengan bijak, insya Allah akan bermanfaat bagi kita, dan itu mempercepat diri kita saja kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang negatif. Oke, sama. Nah, kita pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar bagaimana cara perkembangan teknologi ya untuk masa depan, baik itu nanti akan ada robot otomatis ya, AI sebagai membantu semua kegiatan manusia ya. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas dampak sosial informatika. Jadi kita juga harus tahu setiap perkembangan teknologi pasti ada dampaknya ya. Setiap resolusi
dari teknologi itu pasti mempunyai dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Oke, nah selanjutnya saya mau menyampaikan tujuan dari materi dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu kita memahami konsep dampak sosial informatika secara komprehensif. Lalu kita mampu, ya anak-anak sekalian, mampu mengidentifikasi dampak baik itu positif maupun dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Ya, selanjutnya yaitu kita mampu menganalisis tadi kasus yang sedang viral atau yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita sering ya mendengar tadi kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi ya, baik itu cyberbullying maupun kasus bunuh diri ya, yang sekarang lagi rame gitu kan, karena dampak dari sosial dan dampak dari teknologi ya. Terus menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan maupun presentasi. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran selanjutnya, silakan teman-teman buka di Classroom-nya untuk mengetes kemampuan awal teman-teman mengenai materi dampak sosial informatika. Silakan dikerjakan untuk pretestnya. Diam 5 menit cukup ya? Diam 5 menit cukup. Simak ya, disimak baik-baik, nanti disimpulkan apa dari pesan dari perkembangan teknologi dari bertahunnya masyarakat terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat. Dalam perkembangan teknologi ada 4 bidang, yaitu bidang kesehatan. Eci boleh ditunjuk temennya untuk menyampaikan kesimpulan dari video tadi. Sebenarnya silakan apa pelajaran yang diambil dari tayangan video singkat tadi. Oke, silakan Desit. Jadi ini aja sudah teknologi sekecil apapun dia device-nya memiliki pengaruh yang besar di kehidupan kita, karena kan ini judulnya juga dampak teknologi di kehidupan sosial. Jadi gimana kita sebagai pengguna bisa bertanggung jawab atas pemakaian kita. Oke, Insya Allah. Teknologi itu bagaimana tergantung kitanya ya, bukan secanggih apa teknologi, tapi bagaimana cara kita bijak menggunakan teknologi itu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar membentuk kelompok kecil ya untuk menyelesaikan studi kasus atau RKPD yang harus dikerjakan. Jadi kita akan membentuk kelompok, satu kelompoknya berapa orang ya? 4 aja ya? Oh, 4 ke 5. Berarti bikin 4 kelompok. Ya, ada 4, ada yang 5. Yang 5 berarti 2 kelompok ya. Bikin 4 kelompok. Seperti biasa kita pakai spin aja ya. Boleh nanti dinamain kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, sama 5. Ya. Ini yang kelompok pertama. Nova. Oh, berarti langsung ini 1, 2, 3, 4. Nah ya. Berarti lagi Nova kelompok 1.
Bisik kan? Sampai Mas. Iya. Apa aja? Bisik kelompok 2 ya. Nah, boleh tempat duduknya disesuaikan kelompok. Jadi bentuk kelompoknya. Nah, Bapak dua sini kok. oke. Nah, di sini di LKPD itu ada, perhatikan sebentar ya. Di LKPD itu ada studi kasusnya ada 4. Jadi pilih masing-masing di setiap kelompok. Masing-masing kelompok harus satu. Jadi nggak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi misalnya kelompok 1 udah ngambil penyebaran hoax selama masa pemilu. Berarti yang kelompok lain nggak boleh ngambil itu. Jadi dikomunikasikan ya siapa yang udah ngambil apa materi studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini kan biasanya cuma kasih temanya. Nanti sumber-sumbernya kalian cari dari sumber-sumber yang valid ya di internet ya, baik itu dari media atau dari video YouTube atau apa, tapi yang sumbernya yang valid gitu. Atau bisa juga dari pengalaman yang kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata gitu. Saya di lingkungan sekitar sekolah, misalnya kalau sosial media kalian melihat dari perilaku teman-teman atau apa gitu ya. Oke, mana kelompok 1? Nah, ini waktunya 25 menit buat mengerjakan. Jadi nanti kalian kerjain di LKPD nya diisi, terus bikin PPT, singkat aja ya. Karena nanti sisanya kita kelompok 2 ngambil nomor 2, berarti sisa 1, 2, 3, 3, 4. Berapa temanya? Satu pun. Oke, kelompok 3. Oke, ya udah. Berarti 3, berarti tinggal 1 sama 4. 4 ya, lepas ya. Oke. Topiknya ini ya. Ini kan Kalau ada tambahannya ya Bu. Iya kan nanti yang ke itu yang pameran. Tinggal ini apa yang masuk ke ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang kecanduan permainan daripada remaja. Yang pertama dari kasus yang akan dibacakan oleh Satriani. Dikasih kasus siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. 12 siswa kelas 6 SDN Banjarpanjang Kabupaten Magetan bolos sekolah 4 bulan gara-gara kecanduan game online. Setiap hari An baru tidur jam 5 pagi dan bangun jam 4 sore. Sementara sore sampai jam fajar An sibuk bermain game online. Saya 65 tahun, sang nenek mengaku tak bisa berbuat banyak. Sang suami Madiman 70 tahun juga tak pernah melarang cucunya main ponsel hingga pagi hari. Bahkan saya mengaku
harus mengeluarkan uang 27.000 setiap hari untuk membeli pulsa. Saya kerja membuat lempeng, meski tak seberapa hasilnya, uang itulah yang saya pakai untuk beli pulsa setiap hari untuk game online cucu saya. Saya akan memberikan uang, dia tidak mau keluar kamar, ucapnya. Ia bercerita, Han dirawat olehnya karena orang tuanya merantau di Kalimantan untuk berjualan bakso. An sendiri sudah 5 tahun terakhir tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Berikut adalah dampak sosial karena terlalu kesandaran main game online. 1. Gangguan pendidikan. Anak pulang sekolah berbulan-bulan dan kehilangan interaksi dengan guru serta teman. 2. Menurunnya hubungan sosial. Remaja menjadi tertutup, menjauh dari keluarga dan kurang bergaul. 3. Beban bagi keluarga. Orang tua mengalami stres, konflik, dan harus menanggung biaya tambahan seperti pulsa, perawatan, atau kebutuhan lainnya. Analisis teknologi dalam kasus tersebut tampak dari bagaimana ponsel dan lingkungan menjadi pusat aktivitas AR hingga menyebabkan gangguan pola hidup biasa dan bolos sekolah. Teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar atau hiburan positif justru menjadi tidak lagi karena belumnya pengawasan orang dewasa dengan batasan berinteraksi di bidang keluarga serta absennya beberapa uang orang tua yang mengatur. Hal ini menyebabkan bahkan dampak dan teknologi dapat membawa dampak negatif dan perkembangan anak baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun sosial. Solusinya adalah membuat teknologi bermain, meningkatkan aktivitas fiktif, pengawasan dan dukungan orang tua, meningkatkan interaksi sosial offline. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada masukan? Boleh, dari mana mau masukkan? Ya, masukkan? Enggak ya. Oke, salam dulu tepuk tangan buat kita. Oke, dari saya ya, alhamdulillah, masya Allah presentasinya bagus. Terus untuk isinya, analisisnya juga, masya Allah udah cukup baik gitu ya. Oke, terus ditingkatkan lagi literasi digitalnya dan berpikir kritisnya ya. Apalagi kita udah kelas 12 ya, kalau lagi jadi mahasiswa insya Allah. Oke, terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. 3. Dia tahu? Ya. Oh, masih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang penyebaran hoax selama masa pandemi. Prabowo korupsi pembelian jet tempur Israel. Publik sempat dihebohkan dengan tuduhan korupsi yang menyeret nama Prabowo Subianto. Dalam sebuah situs berbahasa asing termuat tulisan bahwa Prabowo bersekongkol dengan salah satu mantan anggota Parlemen Uni Eropa (RKI). Bahkan disebutkan lembaga anti korupsi Uni Eropa tengah menyelidiki korupsi pembelian pesawat tempur Malaysia 2005. Namun, tim kampanye nasional Prabowo Gibran tegas mengatakan bahwa tuduhan itu adalah hoax. Yang membingungkan lagi, dalam tulisan tersebut diberitakan bahwa transaksi itu dilakukan pada 2023 lalu. Padahal, Eva telah memasuki jeruji pada 2022. Dampak sosial dan kepadatan pecahan ekonomi sosial yang menurunkan kepercayaan publik, menyebabkan kebingungan, mempengaruhi persepsi dan mengganggu operasional pemilu.
konten palsu. Yang ketiga, algoritma platform sering memperkuat bias. Dan yang terakhir, teknologi juga dipakai untuk melawan hoax. Solusi yang diusulkan meningkatkan literasi digital agar menyerahkan kebiasaan digital, mencegah bersedia membagi informasi dan menyebarkan dan kasih tidak langsung bersaing dan seperti WhatsApp dan Terima kasih. Gimana, ada teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang masukan barunya? Keren. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya sudah selesai semua? Oke, sedikit menambahkan dari beberapa presentasi yang disampaikan oleh teman-teman ya. Berarti di sini kita melihat dari beberapa kasus tadi. Yang pertama kasus tentang kecanduan game online ya. Segitu besar dampaknya teknologi untuk kita kehidupan bermasyarakat ya. Bahkan dari yang usia yang paling kecil ya, ibaratnya masih usia SD pun dampaknya sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi ya, bisa membunuh orang ya, tapi bisa juga kalau misalnya positifnya tentu lebih banyak lagi manfaatnya positifnya kalau kita bijak ya memakainya. Misalnya mempermudah pekerjaan kita, otomatis kan sekarang juga kita belajar jadi mudah, apalagi yang kemudahan-kemudahan setelah ada teknologi, menggunakan akses informasi ya, informasi yang dari luar negeri atau dari mancanegara, semuanya juga kita lebih mudah ya mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Terus untuk kebutuhan pendidikan otomatis banyak sekali literasi yang bisa kita akses secara gratis ya. Kalau dulu kita harus pergi ke perpustakaan nasional, misalnya harus mengeluarkan uang untuk transportasi, sekarang kita udah tidak perlu lagi karena udah ada digital perpustakaannya. Oke, selanjutnya kita mau melakukan post test. Silahkan kalian buka WeGround. Oke. Bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang hari ini? Enak pernah kayak gini gak sih? Ya? Iya. Berjauh ya? Gimana nih Bu? Refleksi itu di Classroom. Ada refleksi linknya di buka. Kita bisa kirim apa? Yes. Dari ibu. Kalian Bikin ya Bu. di bawah ya nih kalau apa kalian? Q namanya Q ya bun. Benepolis siapa nih? Siapa tuh? Sama-sama yuk. Tanya yang langsung. Bukan tadi pakai jurusan ya sih.
Siap tuh sih. Nah, coba. Kok bisa gitu? Bisa apa sih? Apa hubungannya? Gimana kayak gila? Bohong gitu, bohong. Ada berapa? Sudah? Baik. Belum, sebentar. Ayo. Muka. Kira-kira makan main Paha. dari paha dari sudah bisa. Paha atas sama paha bawah. Ya hapus. Woi, kalian siapa? Apa sih kira-kira ini? Woi, ada yang pakai kayu orang, ada yang pakai coba. Atau, gue yang tahu saya pakai kayak gini. Kayak gini enak. Negasi Kan satu kayak gini. Baik. Satri. Siapa ini? Ini video. Datang ke sini. Pasti. Si Afi mana? Afi. Main-main. Mana sih? Ini dia. Afi mana ada Afi? Ini woi. Masih Godowati. Ini udah kita cek. Apa sih? Kocak. Dah? Belum. Ya. Siapa yang belum? Gila. Lanjutkan. Kita tes guys. Ya, tes lagi. Afi dulu. Ya Allah. Woi, ini Afi Beluga siapa woi? Visit. Siapa nih? Beluga. Ini Polendi. Kamu Afi Beluga? Ini kalau dibungkus coba MJ. Muri besar tuh Mas. MJ. Oke, kita cukupkan ya. Gue punya. Yang apa dulu? Mana? Ini. Ya Allah, bikin Demi apa di Google? atas masih. Gila, gila. Lantas sudah. Alhamdulillah ya, dari materi dampak informatika, dampak sosial informatika saya cukupkan ya. Kesimpulannya adalah teknologi informatika itu membawa banyak sekali perubahan ya, baik itu dampak positif maupun negatif. Tapi tergantung bagaimana kita sebagai manusia menggunakannya dengan bijak. Oke, jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi dan sosial media ya. Iya. Tidak terhindar supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk ya, dari hoax, dari cyberbullying dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan teman-teman pelajari untuk materi tentang Undang-Undang ITE pasal 27, 28 dan 29 ya, untuk dipelajari di rumah nanti untuk pemahaman awal untuk pertemuan selanjutnya.